Hai, kita ketemu lagi. Saya dengan Yusuf Priya Sudiarja. Saya penulis buku bahasa Inggris. Sudah sekitar 60 buku bahasa Inggris yang sudah saya tulis. Dan hari ini saya kembali akan berbagi dengan Anda bagaimana kita bisa menaklukkan soal TOEFL. Dan seperti janji saya akan mulai dari bagian Structure and Written Expressions, ya. Seperti yang sudah saya katakan di video sebelumnya, kita tidak perlu mempelajari semua bentuk grammatical points in English, ya, karena itu bikin pusing, bikin mumet. Kita hanya perlu mempelajari bagian-bagian grammar atau grammatical points yang paling sering diujikan dalam tes TOEFL. Nah, apa itu? Kita lihat satu persatu, ya. Kalau Anda lihat di bagian Structure and Written Expression itu kan ada dua bagian, ya. Bagian yang pertama adalah mengenai structure. Kita diminta untuk memilih jawaban yang benar. Jumlah soalnya adalah 15. Ya. Kemudian bagian yang kedua adalah written expression. Kita diminta, jumlah soalnya sekitar 25. Cukup panjang, cukup banyak, ya. 25. Kita diminta untuk memilih jawaban yang salah. Tantangannya adalah di bagian yang kedua ini, karena kita tidak terbiasa sebenarnya memilih jawaban yang salah. Kita terbiasa memilih jawaban yang benar di bagian yang pertama tadi, ya. Bagian apa yang diujikan dalam dua bagian ini? Akan kita lihat satu persatu, ya. Oke. Yang pertama adalah kita harus mempelajari, kalau yang bagian structure itu, Anda harus mempelajari yang pertama adalah noun phrase, ya. Ingat, noun phrase, frase nomina. Jadi ada beberapa kata yang digabungkan, mungkin satu atau dua atau tiga kata, yang salah satunya adalah noun, nomina, kata benda. Itu noun phrase. Kenapa ini sering diujikan? Karena biasanya noun phrase itu bisa berperan sebagai subjek atau objek. Dalam tes TOEFL biasanya dia berperan sebagai subjek. Yang diujikan adalah bentuk subjeknya. Nah, sekali lagi, hal pertama, grammatical points, the first grammatical points you have to learn is noun phrase. Itu yang bagian structure. Frase nomina Anda harus pelajari. Bagaimana sih frase nomina itu? Nanti kita pelajari satu persatu. Yang kedua adalah verb phrase, frase verba. Ketika Anda menganalisa kalimat, maka ada namanya subjek sama kemudian verba. Nah, subjeknya tadi kita pelajari di bagian noun phrase. Bagian verbanya kita pelajari di bagian verb phrase, frase verba. Frase verba contohnya misalnya has been closed atau has been revised. Ada tiga kata, dan yang penting adalah kata yang pertama. Itu namanya verb phrase. Nah, noun phrase sama verb phrase itu harus Anda pelajari, karena itu nanti ada yang namanya, yang ketiga adalah subject and verb agreement. Subject and verb agreement. Ada kecocokan enggak antara subjek sama verbnya? Maka tadi yang pertama adalah noun phrase-nya harus Anda kuasai, verb phrase-nya harus Anda kuasai, yaitu frase verbanya. Lalu kedua-duanya dicocokkan, cocok atau tidak, yang namanya subject and verb agreement. Jadi kita sudah punya 3 points yang harus Anda pelajari. Nah, kalau sudah Anda pelajari, kita menginjak yang keempat, yaitu clauses. Anda perlu mempelajari yang namanya clauses, klausa, kalimat. Ada 2 kan, main clause, kalau kalimat sederhana ada yang namanya clause, subjek sama verb, ya. Setiap kalimat selalu ada subjek sama verbanya. Itu kalau kalimat sederhana. Tapi kadang-kadang kita juga dihadapkan pada soal yang kompleks sentence. Berarti nanti ada yang namanya main clause sama sub clause, induk kalimat dan anak kalimat yang dihubungkan dengan yang nama conjunctions atau connectors. Maka Anda perlu melajari yang namanya clauses, main clause, sub clause digabungkan dengan conjunctions. Maka Anda pun melajari apa yang dinamakan dengan kata sambung. Jadi sudah 5: noun phrase, verb phrase, subject and verb agreement, clauses, and conjunctions. Berikutnya adalah word order, susunan kata. Maka Anda harus mempelajari yang namanya di tes TOEFL itu seringkali diujikan susunan katanya gimana, yang tepat yang mana. Adjektifnya setelah noun atau sebelum noun. Adverbnya setelah verba atau sebelum verba. Itu namanya
word order, susunan katanya bagaimana. Itu berikutnya. Kemudian parallel structure. Anda juga mempelajari yang namanya parallel structure, karena ini sering diujikan juga dalam tes TOEFL yang bagian structure ini. Misalnya kayak both and harus gabungannya dengan and, neither gabungannya dengan no, misalnya. Itu namanya parallel structure. Ya, Anda harus pelajari ini. Dan yang terakhir adalah comparison, bentuk perbandingan. Bisa comparative form atau superlative form. Itu yang paling penting Anda pelajari di bagian structure. Nah, bagaimana dengan bagian written expression? Yang bagian written expression itu lebih detail lagi, lebih rumit lagi, lebih spesifik lagi dibandingkan bagian structure tadi. Yang pertama yang Anda harus pelajari adalah word form atau bentuk kata, atau juga disebut dengan derivatives. Contohnya apa? Anda memilih mana sih? Apakah ekonomi, economics, economist, economical. Nah, itu kan bentuk-bentuk kata yang berbeda, ya. Economy, economist, economical, economic, itu. Atau economically, itu. Ada berbagai macam bentuk kata itu yang pasnya apa untuk melengkapi kalimat itu. Maka Anda harus mempelajari word form, bentuk-bentuk kata itu. Itu yang pertama untuk yang written expression. Berikutnya adalah singular and plural. Itu juga sering sekali diujikan. Apakah child, apakah children gitu. Apakah statistics itu singular atau plural? Ya, statistics itu kan mata kuliah atau jurusan di perguruan tinggi. Dia pakai S. Apakah itu singular atau plural? Meskipun pakai S, itu adalah singular. Ya, jadi karena mata kuliah sudah memang namanya dari sana, itu adalah bentuk singular. Misalnya juga contoh, misalnya subjeknya adalah The Sunday Times, ya. The Sunday Times, Anda mungkin terjebak dengan kata S di situ. Padahal The Sunday Times adalah nama koran atau nama koran, ya. Jadi meskipun ada S-nya, tapi dia bukan plural noun, tapi singular noun. Ya, seperti itu. Jadi yang kedua, Anda harus mempelajari singular and plural, dan Anda harus siap-siap dengan jebakannya. Oke, yang ketiga adalah mistaken word, kata-kata yang sengaja disalahkan. Contohnya apa? Ada kalimat misalnya, many children like online games. Ya, yang betul kan many children, tapi dalam soalnya diganti menjadi much children. Nah, pembuat soalnya sengaja membuat soalnya menjadi salah. Dan Anda harus hati-hati dengan penggunaan kata itu. Jadi, mestinya many, tapi diganti menjadi much. Itu yang namanya mistaken words. Kata yang sengaja disalahkan oleh pembuat soalnya. Itu yang ketiga. Yang keempat adalah unnecessary words. Kata-kata yang tidak perlu, ya, dimasukkan dalam kalimat. Seringkali dalam tes TOEFL itu ada yang namanya double subject. Subjeknya double, padahal kan kalimat itu cuma ada satu subjek, satu verba, ya. Tapi ada disalahkan dibuat dua subjek atau dibuat dua verba, jadi malah salah. Jadi Anda harus mempelajari yang namanya unnecessary word, kata-kata yang sebenarnya tidak perlu dimasukkan. Ya, itu. Yang berikutnya adalah omit word, kata-kata yang seringkali dihilangkan. Sebenarnya harusnya ada, tapi dihilangkan. Misalnya apa? The temple is well known for its beauty. For-nya itu oleh pembuat soalnya dihilangkan. Jadi salah. Jadi menjadi kalimat atau menjadi kata-kata yang salah di situ. Karena ada kata-kata yang dihilangkan oleh pembuat soalnya. Jadi Anda harus hati-hati. Yang berikutnya adalah reverse words, kata-kata yang dibalik, jadi malah tidak betul. Misalnya, the students lack who knowledge gitu. Relative clause yang salah susunannya. Harusnya kan the students who lack knowledge gitu ya. The students who lack knowledge, tapi dibalik menjadi the students lack who knowledge gitu. Jadi kalimatnya jadi nggak benar. Itu namanya reverse words. Dan yang berikutnya adalah conjunctions, seperti yang tadi, dan comparison. Nah, saya kira sudah cukup. Anda hanya perlu mempelajari grammatical points which are commonly tested in the TOEFL. Tidak perlu mempelajari semuanya, oke? Itu tips saya dari saya hari ini. Sukses untuk Anda. Terima kasih.